Saya akan lanjutkan. Terima kasih Jessica, sangat memberkati khotbahnya. Saudara, tahun 2025 kita semuanya tahu bahwa kita masuk di 7 tahun kelimpahan. Amin. Dan kita tahu bahwa ini adalah masa Yusuf, Daud, dan Salomo. Saudara percaya? Amin. 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 Ya. Nah, hari-hari ini kita mendengar begitu banyak berita yang tadi kita perangin. Perang Israel, Iran. Kondisi ini ternyata dampaknya akan sangat banyak sekali, ya kan? Sri Mulyani udah bilang ini dampaknya kepada Indonesia akan besar banget. Harga minyak sudah naik. Semua pastinya barang-barang harganya naik, tapi daya beli turun dan seterusnya. Ketika saudara mendengar berita-berita yang terjadi semuanya ini, kemudian saudara bandingkan dengan semua janji Tuhan yang mengatakan ini masa Yusuf, Daud, dan Salomo, masa 7 tahun kelimpahan. Apa yang saudara pikirkan? Masih percaya ini masa Yusuf, Daud, dan Salomo? Masih percaya ada geternya gak di hati? Yes. Kudu iso, iso raiso, kudu iso. Pilihannya hanya iso, ya, nggak ada raiso. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang konseling, dia bilang gini, dia kena PHK. Dan kemudian dia bilang gini, oh saya udah coba cari kerja susah banget. Teman-teman saya pada bilang gini, alah susah lah, di usiamu kamu cari kerja susah. Dan dia bilang, dan itu menghantui banget, dia bilang. Terus saya bilang, oke, kalau seandainya itu susah, kamu kan suka fotografi. Dia bilang, kamu gak coba saya itu suka ngeliat di YouTube gitu ya. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang orang tuh bisa lakukan, yang tidak formal. Jadi gitu ya. Nah, salah satu saya pernah temukan, ini ada orang Jogja. Dari wajahnya itu gak ada tampilan orang kaya. Tapi dia di situ waktu di interview dia bilang, karena ya dia memang susah kerjanya, kemudian dia tuh suka fotografi. Dia buat foto-foto dan dia kirim ke iStock. Saudara kalau tahu ada iStock, ada Shutterstock itu ya. Itu semua foto-foto yang bagus dikirim, kalau dibeli sama mereka akan mahal banget. Dan dia bilang saya bisa lakukan kapanpun karena itu hobi. Saya kirim. Dan ada pernah perusahaan itu beli satu seri fotonya. Dan dia jual dan dibeli seharga 150 juta. Saya bilang, kamu gak suka fotografi, kamu gak mau coba ini, kamu tonton deh ini video. Susah Ci, dia bilang. Susah, saingannya terlalu banyak. Apa-apa susah ya, saya jadi pikir gimana ya apa-apa susah. Kemudian di situ saya berpikir ya, iya ya. Manusia itu hanya sebatas pikirannya. Pikiran kita yang akan menentukan saya itu bisa sejauh mana melangkah. Pikiran kita yang juga akan menentukan sejauh mana janji Tuhan masa Yusuf, Daud, dan Salomo 7 tahun kelimpahan kita bisa alami. Itu sejauh pikiran kita. Nah oleh karena itu saudara, yuk mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan sebagai penjaga pikirannya. Amsal 23 ayat 7. Kita itu adalah hasil pikiran kita. Amsal berkata, sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Ketika saya berpikir, memang saya ini bodoh. Saingan terlalu banyak di luar, saya gak mungkin menang. Jadilah seperti itu. Ketika kita berpikir, saya kan udah tua ya. Udah lemes lah ini. Naik tangga 5 lantai rada susah lah. Saya ini memang gak bisalah bersaing sama anak-anak muda. Terjadilah seperti pikiran kita. Tapi ketika kita ngomong saya masih kuat, saya ini diberkati, saya kaya, saya bisa kalahkan siapapun dia. Terjadilah seperti yang kita pikirkan. Karena ini firman. Firman itu ya dan amin, saudara percaya? Ya, karena dia firman itu ya dan amin. Apa yang kita pikirkan
itulah diri kita. Makanya hati-hati dengan apapun yang kita pikirkan. Karena itu akan menghasilkan apa yang kita alami di hidup kita. Saya ingat satu cerita ya. Ini mungkin beberapa mungkin sudah pernah dengar, tapi ini menarik sekali cerita ini. Waktu itu ada burung Raja Wali, dia taruh telurnya di sarang ayam. Nah, akhirnya menetaslah. Dan Raja Wali itu tidak pernah lagi ke situ. Udah lupa ya Raja Walinya ya. Mungkin sudah kecantol dengan yang lain. Dan akhirnya hidupnya bergaul dengan teman-temannya, saudara-saudaranya adalah para ayam itu. Suatu hari dia itu melihat ada Raja Wali terbang tinggi banget. Terus dia bilang sama induknya, "Ih, aku kepingin bisa terbang kayak itu." Induknya, saudara-saudaranya pada bilang gini, "Kamu mimpi, kita itu ayam. Mana bisa ayam terbang tinggi kayak gitu. Coba kamu lihat kalau kita terbang, tik, 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 turun lagi. Paling 50 cm. Kalau dikecil-kecil anjing, sangkaring paniknya mungkin 1 meter. Stop, setelah itu kita jatuh. Nggak bisa." Oh gitu ya. Dan akhirnya kata-kata ini itu terekam di otaknya. Dan sampai si Raja Wali ini mati, dia nggak pernah bisa terbang. Padahal dia harusnya bisa terbang nggak? Bisa, orang dia Raja Wali kok, dia bukan ayam. Tapi kata-kata itu masuk di otaknya, masuk di pikirannya, dan jadilah seperti itu. Saudara, oleh karena itu kita terus harus menginjeksikan di pikiran kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, supaya itu betul-betul yang akan kita alami dan itu jadi. Ya. Ini kan kondisi perekonomian seperti ini, banyak orang tuh bilang gini ya, "Ya ini kembali lagi ya, nanti kalau krisis, yang kaya tambah kaya, yang miskin pasti tambah miskin." Dan orang pada diskusi, "Iyalah, kita tahu diri aja lah, kita juga nggak kaya, ya udahlah nanti begini." Kita kan diajari suruh tahu diri. Salah banget ya. Tahu diri yang bukan yang itu, gitu ya. Bukan tahu diri itu. Kita harus tahu diri, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus injeksikan. Ketika dunia bilang, "Kamu miskin, kalau ada krisis tambah miskin." Kita mesti tolak, enggak. Aku diciptakan dan diberkati Tuhan karena Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Itu yang harus kita katakan. Dan tahun ini masanya 7 tahun kelimpahan, masa Yusuf, Daud dan Salomo. Injeksikan. Supaya apa saudara? Apa dikit gak membuat geter hati kita. Nanti apa dikit geter, terus kemudian goyah imannya. Terus mulai bilang gini, janji Tuhan itu ternyata ya hanya untuk beberapa orang, enggak buat aku. Kita nanti rugi, janji Tuhan itu buat semuanya. Tidak hanya untuk beberapa orang. Ya. Oke. Nah, 2 Korintus 10 ayat 5b. Mari kita lihat. Saya ambil dari versi mudah dibaca ya. "Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus." Jadi setiap pikiran dibilang ya, kami tawan, kami buat menyerah dan taat kepada Kristus. Di NIV dibilang begini ya, "Take captive every thought to make it obedient to Christ." Saudara, kita memang sulit untuk menghalangi suatu pikiran masuk di pikiran kita, di otak kita. Benar gak sih? Kita sulit. Tapi kita punya kuasa untuk menolak pikiran itu, menguasai pikiran kita. Saudara bisa bedakan ya. Kita gak bisa, ini gini, tiba-tiba muncul masuk. Ya memang ya dia akan lewat gitu ya. Tapi ketika dia lewat, kita bisa bilang no. Kita bisa tolak dan kita bisa bilang, tempatmu bukan di sini. Kamu tidak bisa kuasai pikiranmu. Ketakutan tempatmu bukan di sini, kamu tidak bisa kuasai. Kita
punya kuasa untuk membuat pikiran itu tidak bisa nempel, tinggal di hidup kita, menguasai hidup kita. Makanya pikiran itu kan gini ya, sesuatu yang memang harus ditundukkan. Saudara, ini pikiran kita itu kan liar ya, liar. Dan memang gak mau tunduk, makanya dibilang kan, kita tawan dan kita tundukkan supaya dia taat kepada Kristus. Ketika saudara dengar kata jangan, ya kalau orang dibilang jangan ini jangan itu, kenyataannya biasanya orang akan melakukan. Saya mau tanya nih, saudara udah pada sarapan semua belum? Belum ya? Mau sarapan apa pagi ini? Jangan dipikirin ya. Jangan mikirin mau sarapan apa. Ya. Oke ya. Saya mau tanya, waktu saya bilang jangan pikirin, siapa yang otomatis mikir? Jujur, siapa yang otomatis mikir? Oh iya ya. Ya, nasi uduk, bubur ayam, somai, muncul semua. Ya. Itu memang sebetulnya normal ya. Dari penelitian dibilang itu adalah reaksi terbalik. Kok reaksi terbalik? Maksudnya begini. Otak kita itu tidak menyukai batasan. Memang Tuhan ciptakan begitu. Makanya orang bisa sangat kreatif. Dia tidak menyukai batasan. Ketika dia merasa dibatasin, dia akan rebel. Dia akan ngelawan, akan berontak. Makanya ketika dibilang jangan, dia langsung malah lakukan sebaliknya. Makanya anak kecil dibilang, jangan makan permen ya. Jangan makan es krim, nanti batuk. Kira-kira makan, sembunyi-sembunyi pula kan. Loh, dari anak kecil, otaknya sudah seperti itu, tidak suka dibatasin. Nah ini makanya kita harus tundukkan pikiran kita. Karena memang firman Tuhan bilang itu harus ditundukkan di bawah Kristus. Kalau enggak, ini liar, enggak bisa tunduk. Dan akhirnya apa yang Tuhan mau itu jadi di hidup kita, tidak akan bisa terjadi. Dan ini ada kata-kata take captive, tawanan. Kalau kita bicara tawanan, saya itu bayanginnya itu gini ya, take captive, every thought, dan make it obedient to Christ. Saudara, kalau di perbatasan negara ya, kan ada tentara yang menjaga perbatasan negara, ya. Mereka bertugas untuk apa sih? Kalau ada orang mau masuk di negaranya, dia akan halangin. Ketika dia itu akan masuk, dia akan tangkap dan dia akan interogasi. Kamu siapa? Kamu dari mana? Betul? Dia nggak akan gini ya, di perbatasan ada orang mau lewat, silakan. Enggak. Dia akan tangkap, dia akan tanya, dia akan interogasi, kamu siapa? Dari mana kamu? Kita harusnya juga sama seperti itu. Ketika ada pikiran-pikiran yang negatif, kita harus tangkap pikiran itu, take captive. Dan kita akan interogasi, hei pikiran, ini kamu siapa? Dari mana asalmu? Setiap ada sesuatu yang kayak, Tuhan bilang gini, ini suaranya begini. Tangkap pikiran itu, interogasi, kamu siapa? Dari mana asalmu? Supaya apa? Kita tidak mengizinkan setiap pikiran masuk. Kita udah lihat ya, kalau kayak gini ini kan, ya kini kalau negara-negara di Eropa kan mengizinkan ya imigran itu masuk. Dan akhirnya kita lihat banyak sekali ya di TikTok, di video, di berita. Mereka begitu menguasai daerah-daerah Kristen. Kalau kita tidak jadi penjaga pikiran kita, tidak menginterogasi setiap pikiran yang masuk di pikiran kita, dan kita izinkan, akhirnya yang jelek itu akan menguasai. Hati-hati saudara. Di masa-masa kondisi seperti ini akan begitu banyak suara yang akan masuk. Pikiran-pikirannya akan masuk di otak kita. Dan kita harus berdiri sebagai penjaga. Enggak hanya penjaga bangsa, penjaga pikiran kita juga. Karena itu akan menentukan hidup kita. Amin saudara ya. Nah terus gimana nih caranya?
Ya, caranya gimana? Caranya adalah mau tidak mau kita harus balik kepada yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang bermata dua, firman Tuhan itu kayak pedang bermata dua. Pedang bermata satu aja udah tajam banget ya. Ini apalagi pedang bermata dua ya. Saya nggak bisa bayangin ya. Gimana ya, tajam banget. Sampai dibilang bisa misahin loh sumsum sendi, jiwa dan roh. Dan dibilang dia membedakan, bisa membedakan pikiran dan hati kita. Mau tidak mau, firman ini yang harus terus diinjeksikan. Kalau di Mahanaim ya, menurut saya ya, injeksi firman itu udah sangat banyak ya. Banyak banget. Kita dengerin pengajaran ibu itu, ini lagi dicerna, ada lagi yang baru. Lagi dicerna, ada lagi yang baru. Jadi ngunyahnya itu harus lebih cepat gitu ya. Kalau enggak, aduh apa lagi. Banyak banget. Kita itu diinjeksi, diisi dengan firman sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Enggak akan kehabisan kita pengajaran. Tapi masalahnya firman yang masuk yang harusnya jadi pedang bermata dua, yang bisa membedakan antara pikiran kita, hati kita, itu terjadi enggak? Itu kan yang pertanyaannya gitu ya. A, B, C, ini lah. Sekian banyak orang ini kita semua mendengarkan firman yang sama. Bener dong? Sabtu, Minggu, Senin, belum lagi nanti kalau ada acara lain, kita dengerin khotbah dan seterusnya. Kita mendengarkan yang sama. Tapi hasilnya sama enggak? Hasilnya sama enggak satu dengan yang lain? Enggak pernah sama. Karena ada orang yang mengizinkan firman itu betul-betul bekerja dan akhirnya membelah semua yang harus dibelah. Sehingga kita bisa deal seperti yang tadi Jessica bilang. Tapi banyak di antara kita, saya dengar, tapi kita tidak melakukan apa aja. Ini seperti ini ya, kalau saya mau boleh next. Oke ya. Saya baca di Roma 10 ayat 7. Supaya firman itu betul-betul akhirnya jadi sesuatu, jadi iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Kita mendengar firman sangat banyak. Firman masuk, firman masuk, firman masuk. Itu seolah-olah jadi seperti bank account firman. Kita punya bank account firman banyak, gemuk. Gemuk banget bank account firman. Rekening firman, rekening account firman kita banyak. Miliaran ya Bu ya. Triliunan banyak banget, gemuk banget. Tapi saudara kalau ke bank, buka account. Yang kita misalkan ke customer service, kita buka account. Hal pertama yang kita harus lakukan supaya saya bisa ambil duit saya bisa transfer, harus melakukan apa? Aktivasi. Ya kan? Ini dikasih kita kartunya, Bu, diaktifasi dulu ya. Benar? Kalau kita nggak aktivasi nggak bisa dipakai. Ya. Setelah aktif, rekeningnya aktif nih. Terus lama banget kita nggak isi, kita juga nggak tarik, nggak transaksi lah. Lama banget. Rekening itu akan jadi dormant. Rekening dormant itu karena lama nggak aktif, nggak pernah dipakai transfer, nggak pernah diisi, nggak pernah diapa-apain lah, diem aja. Itu dormant. Kalau dormant apa yang terjadi? Nggak bisa dipakai rekening kita. Kita mau narik duit nggak bisa. Kita mau transfer nggak bisa. Orang mau kirim duit ke kita nggak bisa. Dan kita tanya, kok rekening saya nggak bisa saya ambil duitnya? Nah mereka akan cek nanti. Oh rekening ibu dormant Bu, terlalu lama nggak dipakai. Bank account firman akan jadi dormant, nggak bisa kita pakai kalau kita tidak pernah aktivasi dan tidak pernah
aktifkan. Sehingga yang muncul di sini, ini banyak ya pokoknya, tapi yang di sini isinya bukan firman. Isinya apa? Entahlah. Yang dunia ngomong, yang apapun ngomong, itu yang masuk. Firmannya nggak ada. Beberapa saat yang lalu ada seseorang konseling. Dia intinya gini, saya kepingin mati. Gara-gara dia sudah capek dengan hidup. Ya, jadi dia pengen mati, saya pengen mati aja. Dia sangat capek. Suaminya nggak kerja, dia yang kerja, sementara suaminya nggak pernah ngurusin rumah. Dia kalau pulang ke rumah berantakan, dia mesti ngurusin, anaknya PR-nya belum dibantu dan dia mesti bantu semuanya. Dan dia bilang, aku capek mau pulang, aku mau mati. Dan saya kembalikan dengan firman, dia anak Tuhan, enggak, tetap aku mau mati. Beberapa waktu lagi ada orang yang konseling, dia sakit dan dia bilang, Bu, aku takut mati. Bisa pikir gimana sih ya? Ini ya, nah yang ini full timer loh saudara, ini full timer di gereja sesuatu ya. Dia full timer dan dia bilang, saya takut mati. Hah? Kamu bukannya pelayanan dah berpuluh-puluh tahun? Iya. Kau takut mati? Aku takut banget mati. Terus saya bilang, loh kan ada firman ya. Kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu kehilangan nyawamu loh. Tapi aku takut. Jadi firman tuh nggak ada ya loh yang kerja gitu ya. Ini loh karena apa? Gak pernah dipakai saudara, dormant. Berapa banyak di antara kita, begitu banyak kita punya firman yang kita dengar. Tapi kita tidak pernah pakai. Dan dormant, ketika ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu tantangan, itu kayaknya tuh kita jadi gak ada tuh yang nyantel sedikit pun. Saudara jangan lupa, setiap firman yang kita terima, jadikan itu jadi iman, aktivasi, perkatakan, declare, dan lakukan. Supaya tidak hanya jadi akon mandek. Supaya tidak hanya ada di pikiran yang kemudian kekunci. Kuncinya, gemboknya karatan. Kuncinya hilang pula. Udah gak bisa dipakai. Mari cek. Seberapa banyak ketika kita menghadapi suatu tantangan, suatu masalah, suatu pergumulan, firman muncul. Ketika kita menghadapi sesuatu dan gak ada firman yang muncul, jangan-jangan bank account firmanmu lagi dormant, lama gak dipakai. Ya. Saudara, saya mencoba untuk mencamarkan ya, apa sebetulnya yang bagaimana otak kita ini akhirnya bisa merespon itu. Apa yang kita pikirkan itu jadi sesuatu yang kita percaya. Saya sehat kuat, saya diberkati. Saya berpikir begitu dan saya mempercaya itu. Dan saya memperkatakan itu. Dan saya juga menghidupi itu. Maka itu akan jadi satu kekuatan yang dahsyat. Kalau sebaliknya yang saya pikirkan, aduh saya hidupku memang susah, dari dulu juga gak pernah sukses, keluargaku juga gak ada yang berhasil. Dan kita percaya itu, what we think, we believe. Dan itu yang kita selalu perkatakan, maka itu juga akan jadi satu kekuatan yang menarik kita turun. Apapun yang kita pikirkan dan katakan, itu bisa menarik kuasa Tuhan turun di hidup kita. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan yang sebaliknya, itu akan membuat kuasa Tuhan menjauh dari hidup kita. Hati-hati saudara dengan setiap apapun yang kau injeksikan di pikiranmu. Saya percaya injeksi firman sudah sangat banyak, ayo kita aktifkan. Dan itu betul-betul bisa jadi senjata untuk ketika segala sesuatu kondisi dunia terjadi yang tidak sesuai yang kita harapkan, kita tetap tahu, enggak, dunia mau apapun yang terjadi, tetap saya masuk 7 tahun masa kelimpahan. Tetap saya ada di masa Yusuf, Daud dan Salomo. Amin. Saya akan tutup dengan kita akan baca sama-sama di Filipi 4 ayat 8, tolong ditampilkan saja. Filipi 4 ayat 8, ayat yang sudah sangat populer, tapi saya mau kita sama-sama perkatakan itu. Dan biar itu yang bisa meradiasi pikiran kita.
Sudah ya? 3, 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita akan sekali lagi katakan, kita ganti. Aku memikirkan semua yang benar dan seterusnya ya. Kita deklarasikan itu dan biar itu masuk di pikiran kita. 3, 4. Aku memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Aku memikirkan semuanya itu. Amin. 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 Amin.